Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dian Herawati, STPMSI selaku dosen pembimbing lapangan kami serta pembicara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Markiat Berlian selaku Ketua Umum AIKD. Yang ketiga kepada Bapak Cahyadi selaku Wakil Ketua AIKD. Yang keempat kepada Bapak Arinaldo selaku Sekjen AIKD, dan tak lupa kepada Bapak Ibu anggota AIKD dan para hadirin seluruhnya. Puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan sharing edukasi UMKM The Series dengan tema Tips Aman Menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang diselenggarakan oleh teman-teman KKNP IPB Kelompok Depok Kota 06. Meski acara pada pagi hari ini harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Baik. Next slide. Ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan secara singkat pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dian Herawati, STP MSI. Baik, Bu Dian merupakan dosen serta alumnus dari Institut Pertanian Bogor dan pada tahun 2014 baru saja menyelesaikan masa studi S3 di Institut Pertanian Bogor dengan joint degree bersama Kochi University Jepang. Selain itu, beliau juga sedang menjadi peneliti sekaligus sekretaris di SIFA Center LPPM IPB serta koordinator training di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Nah, selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tips aman menggunakan bahan tambahan pangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Dian. Kepada Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Adelina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, kita bersyukur ya jadi bisa bertemu di pagi hari yang sangat cerah ini untuk membicarakan hal yang tentunya barangkali sangat diperlukan apabila Bapak dan Ibu di wilayah Kota Depok ya. Ini kecamatan apa? Mohon maaf. Kecamatan apa? Sukmajaya, Bu. Sukmajaya. Baik. Nah, dan bukan hanya di Kecamatan Sukmajaya, tetapi juga barangkali ada Bapak dan Ibu yang hadir dari berbagai daerah yang lain juga, begitu, yang mungkin beraktivitas atau memiliki usaha industri pangan, begitu ya, atau pengolahan pangan, yang kemudian pangannya ini dipasarkan dalam bentuk massal, artinya banyak yang memproduksi banyak, sehingga bisa kita kategorikan ke dalam industri pangan. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus AIKD. Ini saya belum bisa mengidentifikasi apakah ada yang hadir dari para pengurus AIKD, mitra kami, mitra KKNT Kota Depok ini. Mudah-mudahan hadir begitu ya. Kita nanti akan sama-sama berdiskusi. Semoga nanti apabila ada Bapak Ibu yang tergabung dalam AIKD, nanti kita harapkan bisa mengambil manfaat, dan juga kami juga nanti berharap bahwa kegiatan pagi hari ini itu sifatnya dua arah begitu ya. Jadi saya di sini sharing, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga belajar dari Bapak dan Ibu ya. Dan tidak akan berlama-lama lagi, saya akan segera mulai untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi saya diminta oleh adik-adik KKNT Kota Depok 06 begitu ya, untuk menyampaikan tips menggunakan BTP atau bahan tambahan pangan yang aman ya di industri pangan tentunya. Nah, memang selama ini
kita kadang-kadang begitu ya, kita sering mendengar masyarakat itu fobia dulu gitu ya, kalau udah menggunakan bahan tambahan pangan tuh takut begitu ya. Jangan takut Bapak dan Ibu, ya jangan takut karena pemerintah kita sudah mengatur bagaimana menggunakan bahan tambahan pangan yang aman. Malah ada suatu ketika ya, ketika kita tidak menggunakan bahan tambahan pangan itu justru malah lebih berbahaya resikonya, lebih besar resikonya. Nanti kita akan lihat, kita akan kupas ya. Nanti saya juga sangat berharap banyak pertanyaan begitu ya, karena materi saya ini hanya disampaikan singkat sekali, bukan apa-apa. Bahan tambahan pangan ini kalau di departemen kami disampaikan 1 full semester, dan itu pun nggak selesai-selesai, banyak sekali yang belum terkupas. 1 semester penuh ya, itu untuk 1 mata kuliah bahan tambahan pangan, belum lagi ada 1 kuliah namanya peraturan pangan, yang itu juga salah satu materinya adalah bahan tambahan pangan. Jadi tentunya akan banyak sekali waktu yang diperlukan untuk kita memahami banyak hal. Baik, nah dari yang waktu yang sedikit ini saya coba peras begitu ya, untuk mendapatkan informasi yang mudah-mudahan informasi inilah yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya share screen. Oke, nah jadi oke. Baik, jadi judul dari apa yang saya akan sharingkan pagi ini adalah tips aman menggunakan bahan tambahan pangan. Baik, saya tadi sudah disampaikan, saya adalah dosen ya di IPB, begitu. Tadi juga riwayat hidup saya sudah dibacakan. Dan untuk agenda pada pagi hari ini kita akan mengawali dulu dengan pendahuluan, isinya apa itu bahan tambahan pangan dan lain sebagainya, kemudian mengenal jenis bahan tambahan pangan, kemudian yang berikutnya, yang terakhir nanti akan banyak tips di sana adalah penggunaan BTP pemanis, pengawet, dan pewarna yang aman. Mengapa hanya 3 ini? Karena 3 ini yang banyak sekali digunakan, ya, yang banyak termasuk yang banyak sekali digunakan, dan yang 3 ini yang peraturannya juga termasuk yang ketat. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat satu persatu. Karena ada 27 golongan bahan tambahan pangan. Tadi kalau mau dikupas tuntas 1 semester pun nggak selesai begitu ya. Baik. Nah, jadi kita bicara dulu mengenai pengertian pangan. Apa itu pangan? Intinya kalau orang itu menganggap pangan itu makanan. Nah, ya, selama ini pangan itu makanan. Tidak hanya makanan ya, tetapi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan ya, baik diolah maupun tidak diolah ya, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman. Jadi minuman juga termasuk pangan ya, sebagai konsumsi manusia. Jadi batasnya antara yang dikonsumsi untuk ternak itu adalah, kalau ternak itu pakan namanya, kalau untuk manusia itu namanya pangan ya. Dan di sini pangan juga meliputi bahan tambahan pangan yang akan kita bahas penggunaannya pada pagi hari ini. Kemudian bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dan ini semua tercantum dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Jadi tidak main-main ya. Jadi undang-undangnya tuh sudah ada. Artinya kalau undang-undang sudah ada, kalau kita melanggar maka akan ada konsekuensi hukumnya begitu ya. Nah, sekarang apakah ada hubungan antara pangan, terutama pangan yang diolah, dengan bahan tambahan pangan? Banyak ya, karena ya dari Bapak Ibu kalau perhatikan, nanti Bapak Ibu perhatikan dan adik-adik perhatikan, pangan olahan banyak sekali yang menggunakan bahan tambahan pangan. Ada nggak yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan? Ada. Nanti kita lihat ya. Baik, kalau tidak salah ada di sini contohnya. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi pangan olahan diproduksi di mana? Di industri pangan, ya, di industri pangan. Nah, industri pangan memproduksi pangan olahan itu ada 2 kuncinya. Mereka punya formula, mereka punya resep. Nah, bedanya antara industri pangan dengan dengan HoReCa atau hotel, catering dan restoran begitu ya, dengan siap saji, kami menyebutnya formula di industri pangan. Kalau industri jasa boga menyebutnya adalah resep.
Tapi intinya sama. Jadi campuran dari bahan begitu ya yang dipakai untuk menghasilkan pangan. Ya, jadi formula itu jenis dan spesifikasi bahan atau ingredient ya, kemudian jumlahnya berapa gitu kan. Kan kalau kita masak pun begitu ya, ada sekian sendok, ada sekian kilo atau sekian gram begitu ya. Cuma di sini kalau di industri pangan semuanya pasti formulanya itu penimbangannya itu sangat diatur begitu ya, karena kalau tidak nanti tidak mendapatkan konsistensi dari kualitas produk. Baik, yang berikutnya adalah proses. Dalam memproduksi pangan, olahan pasti ada proses yang dipakai begitu ya. Misalnya contohnya apa? Orang bikin cookies, bikin biskuit. Formulanya ini jelas, tepung terigu sekian, margarin sekian, gula sekian begitu ya. Kemudian prosesnya bagaimana? Pasti itu diadon dulu, kemudian dicetak, dipanggang. Itu namanya proses begitu ya. Tentu proses ini ada tahapannya. Nah, dari formula dan proses ini tentunya industri harus menghasilkan produk bermutu dan aman. Harus, bukan hanya seharusnya, tapi harus karena apa, undang-undangnya tadi sudah ada, Undang-Undang Pangan ya nomor 18 tahun 2012. Baik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, tadi pangan ya pasti disusun dari formula tertentu ya, formula atau komposisi ingredient atau komposisi bahan ya. Apa saja bahan-bahan yang dipakai untuk produk pangan? Ada 2 kategori utama nih, bahan utama sama bahan tambahan pangan. Apa bedanya bahan utama sama bahan tambahan pangan? Nanti Bapak dan Ibu bisa mengenal dari golongan yang dipakai. Kalau untuk bahan tambahan pangan, ada 27 golongan bahan tambahan pangan. Untuk bahan utama berarti selain itu, ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pangan olahan yang tidak menggunakan BTP atau bahan tambahan pangan? Coba kita lihat nih, sosis, ada donat, ada permen, kemudian ada minuman, ya. Saya yakin banget nih, semua ini ya, dari mulai sosis, dari mulai donat, begitu ya, yang ada di sini, contoh yang ada di sini, ini semua menggunakan bahan tambahan pangan. Ya, ada yang menggunakan emulsifier, ada yang menggunakan stabilizer, ada yang menggunakan pewarna, ada yang menggunakan pemanis, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan pengawet begitu. Nah, ini kira-kira yang di sosis ini kemungkinan ini menggunakan pengawet ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, apakah tadi pertanyaannya ada yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan untuk produk pangan olahan? Ada ya. Contohnya apa? Misalnya susu ya, susu minuman, susu cair begitu, ada yang komposisinya hanya susu segar, itu ada ya, itu ada. Kemudian ada juga produk-produk pangan yang biasanya diklaim sebagai pangan organik. Nah, biasanya itu tidak mengandung bahan tambahan pangan. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita mencoba ya untuk melihat dari produk-produk ataupun komposisi ataupun ingredient dari contoh produk-produk pangan yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, ini kira-kira yang dikatakan dengan bahan tambahan pangan itu yang mana begitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini untuk contoh yang nomor 1 yang warna kuning ini ada ceritanya, saya gunting, saya foto, saya gunting nih ya dari label kemasan pangan. Ada pangan olahan begitu dengan komposisinya ada tepung terigu, biji-bijian utuh begitu ya, ada gula, ada minyak ya. Nah, kemudian di dalam setelah minyak nabati ini ada tanda kurung mengandung antioksidan BHA. Begitu ya. Kemudian ada pengembang, ada bubuk pisang, premix vitamin dan kalsium ya. Kemudian ada garam, ada pengemul pisang. Nah, dari sini ini merupakan campuran bahan baku atau bahan utama dengan bahan tambahan pangan. Yang mana bahan tambahan pangan? Nah, kita bisa identifikasi dari golongan-golongan yang nanti akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu. Ada 27 golongan ya. Di sini contohnya apa? Antioksidan BHA ya, pengembang natrium amonium bikarbonat. Kemudian ada pengemulsi lecitin kedelai.
ada pengatur keasaman, ada perisa sintetik pisang ya. Jadi itu. Jadi ada berapa contoh tuh dari sini saja, dari satu produk ini saja ada berapa contoh golongan ya. Ini adalah kalau produk pangannya ini adalah produk biskuit ya. Berikutnya, oke, di sini ya, ini pasti Bapak dan Ibu kenal banget nih, kesukaan saya juga ya. mie instan ya. Baik. Nah, di sini ada tepung terigu, minyak nabati dan lain-lain ya. Di sini mana yang merupakan bahan tambahan pangannya? Nah, kita mulai lihat ya tadi ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah kenal, nanti pasti akan dengan mudah memahami yang mana itu bahan tambahan pangan. Pengatur keasaman, penstabil, pewarna, ya, antioksidan, ya. Terus kemudian di sini ada mana lagi nih? Nah, penguat rasa, ya. Kemudian mana lagi? Oke, ya, rasanya itu saja, ya. Oke, di sini yang berikutnya. Ini adalah minuman serbuk kalau tidak salah ya, minuman serbuk. Ini contohnya mana? Ini perisa alami, itu BTP ya, bahan tambahan pangan. Kemudian ini penstabil nabati ya. Kemudian mana lagi? Pewarna makanan kuning, FCF, coloring index bla 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 sekian gitu ya. Kemudian tartrazin ya, kemudian dan beta karoten itu adalah semua BTP. Nah, yang terakhir ini adalah apa? Ini adalah saus ya, saus atau sambal. Ini kira-kira seperti ini komposisinya. Baik, yang mana bahan tambahan pangannya? Pengatur keasaman, perisa alami, kemudian pengawet. Pengawetnya ada dua nih, dikombinasikan natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang produsen cabai dalam saus cabai dalam botol begitu ya, atau cabai apa atau sambal apa begitu. Nah, ini boleh menggunakan pengawet natrium benzoat ataupun dikombinasikan dengan natrium metabisulfit ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah kemudian kenapa sih industri itu menggunakan bahan tambahan pangan? Ya karena memang ada yang diharapkan ya, bisa meningkatkan kualitas ya, bisa meningkatkan nutrisi, tapi di dalam definisi bahan tambahan pangan di negara kita, ini nutrisi ini dikecualikan ya. Ini karena saya mengambilnya dari literatur internasional begitu, mereka di sana menyebutkan termasuk meningkatkan nutrisi. Di dalam peraturan kita tidak ya, tidak untuk meningkatkan nutrisi. Baik. Kemudian meningkatkan sifat fungsional begitu ya, kemudian memfasilitasi proses, kemudian meningkatkan penerimaan ya, meningkatkan penerimaan dari konsumen. Ya tadi warnanya lebih menarik begitu ya. Bayangkan deh kalau kita beli saus cabai, saus tomat, tapi warna merahnya tuh pucat ya, pucat jelek gitu. Orang kan pasti gimana ya. Nah, sehingga bisa jadi di sana ditambahkan pewarna makanan yang diizinkan tentunya ya. Kemudian misalnya beli sirup begitu ya, tapi warnanya pucat ya, nggak bagus, warnanya mudah sekali berubah. Nah, tentunya itu tidak menarik ya. Baik, kita lanjutkan. Wah, ini kayaknya internet saya bermasalah. Jadi saya harus stop share dulu. Nanti nampaknya sebentar ya. Ini harusnya tidak menggunakan sebentar. Ini kalau sinyalnya jelek, ini kadang-kadang suka tidak mau kalau saya sebentar. Oke. Oke. Baik, mohon maaf, mohon izin saya tidak menggunakan apa ya namanya tuh slideshow ya, karena sinyal di rumah saya kurang bagus. Baik, seterusnya, nah ini kita lihat ya pengertian bahan tambahan pangan menurut peraturan di negara kita ya. Jadi kalau tadi secara internasional begitu ya, ini menurut negara kita bahwa bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ini ada di Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan ya. Kemudian ada di Permenkes RI Nomor 33 tahun 2012 tentang pangan. Baik, berikutnya. Nah, untuk penggunaan bahan tambahan pangan sendiri di dunia ini banyak sekali yang dipakai ya. Dan kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah lebih dari 50%. Itu bahan tambahan pangan yang pengaruhnya ke tekstur, pengental dan penstabil. Nih Bapak Ibu kalau punya saus cabai, saus tomat pasti pakai pengental. Contohnya misalnya pati ya, pati apa? Pati tapioka atau pati termodifikasi, pati apa begitu ya. Kemudian penstabil. Kemudian
pati termodifikasi ya. Kemudian ada yang menggunakan emulsifier, ada yang menggunakan enzim. Bapak Ibu kalau bikin roti nggak sadar tuh sebenarnya Bapak Ibu bisa jadi menambahkan enzim pada saat proses pembuatan roti. Kita kadang menyebutnya pelembut begitu ya. Padahal sebenarnya di dalam pelembut itu isinya adalah enzim ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah itu ya, jadi pendahuluannya bahwa memang bahan tambahan pangan dipakai ya untuk banyak produk pangan untuk mendapatkan karakteristik tertentu begitu ya. Nah sekarang kita masuk kepada jenis-jenis bahan tambahan pangan apa saja yang ada dan diatur di negara kita ya. Jadi ada 27 seperti saya sampaikan tadi ya. Ini tercantum di Permenkes RI nomor 33 tahun 2012, mulai dari anti bui, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi. Jadi kalau mau bikin minuman berkarbonasi itu yang semeriwing-semeriwing begitu ya. Kemudian garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa atau karier, pembentuk gel, pembuih, kemudian pengatur keasaman seperti asam sitrat ya. Pengatur keasaman itu contohnya asam sitrat ya. Kemudian pengawet tadi contohnya ada natrium benzoat atau sodium benzoat ya. Kemudian pengembang ya, pengembang ini semacam soda ya. Semacam soda kue begitu ya untuk membuat kue atau membuat cake gitu ya. Kemudian pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa. Penguat rasa itu bangsanya MSG ya, kemudian peningkat volume, penstabil, peretensi warna ya, kemudian perisa atau flavoring agent ya, kemudian perlakuan tepung, pewarna itu tadi ada yang tartrazin dan lain-lain ya, kemudian proplan dan sekuesteran. Baik, ada 27. Oke, ini mahasiswa kami kayaknya hafal ya, mahasiswa ITP ya, lalu nanti kalian boleh tanya-tanya tuh mahasiswa ITP ya, ada 2 atau 3 di sini ya, mahasiswa teknologi pangan ini harusnya sudah paham betul ya, hafal ya. Baik, yang berikutnya kita masuk kepada inti dari topik kita pada pagi hari ini. Saya hanya mengambil 3 saja dari kelompok bahan tambahan pangan tadi, karena waktu kita yang sangat terbatas, pengawet, pewarna, dan pemanis. Karena 3 jenis BTP ini yang persyaratannya tuh relatif ketat begitu ya, termasuk yang relatif ketat. Nanti kita lihat ketatnya di mana. Baik. Nah, BTP pengawet ya. BTP pengawet ini ada banyak contohnya ya, ada asam benzoat dan garamnya. Karena ada nanti natrium benzoat ya. Kemudian paraben ini turunan dari asam benzoat ya, atau turunan dari benzoat. Namanya juga parabenzoat begitu. Kemudian ada asam sorbat, ada sulfit, ada nitrit, ada nitrat, ada nisin, ada natamisin ya. Ini pengawet kalau tidak salah di kita tuh ada sekitar 11 jenisnya ya, ada sekitar 11. Ini contohnya saja begitu ya. Yang bangsanya nitrat ini dipakai di produk-produk daging ya, sosis begitu ya, ham gitu ya, itu biasanya menggunakan nitrat ya. Oke, kemudian contoh ini tadi penggunaan pengawet natrium benzoat ya. Di sini pengawet natrium benzoat pada produk apa ini? Produk minuman. Ini ya pada produk minuman, pada sirup sepertinya ya, pada sirup konsentrat sirup ya. Jadi karena ada sirup-sirup glukosa gitu, sari buah jeruk, kayaknya kelihatannya ini sirup rasa jeruk begitu ya. Di sini ditambahkan pengawet natrium benzoat. Boleh nggak? Boleh ya, boleh karena ada aturannya, diatur di negara kita. Baik, kita lanjut kepada pewarna. Nah, pewarna apa saja? Pewarna ini kalau pengawet tadi untuk mengawetkan, untuk memperpanjang masa simpan ya dari produk pangan, untuk menunda kerusakan begitu ya, karena pengawet tadi punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba gitu ya, untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk ya. Contohnya menghambat kapang ya, menghambat jamur begitu ya, menghambat bakteri. Nah, itu pengawet. Nah, sekarang yang berikutnya adalah BTP pewarna atau bahan tambahan pangan pewarna. Ini adalah memberi warna atau meningkatkan warna ya, meningkatkan warna. Ada 2 golongan pewarna, ada yang alami, ada yang pewarna sintetis.
Yang alami kurkumin dari kunyit, ya. Riboflavin ini vitamin B2, ada karmin, ada klorofil. Ini kok jadi klorifil ya. Klorofil itu dari daun-daunan. Kalau ibu-ibu di rumah memasak apa ya, kue apa yang menggunakan suji ya, menggunakan suji. Nah, itu yang kita ambil adalah pewarna hijaunya atau klorofilnya dari daun suji. Misalnya mau bikin cendil begitu ya, atau apa ya, boleh banyak tuh makanan tradisional yang menggunakan daun suji sebagai pewarna. Baik, kemudian karamel ya, pewarna karamel ini warnanya coklat. Kemudian beta karoten ini dari mana? Dari wortel tuh ya. Kemudian ekstrak anato tuh warnanya merah. Kemudian karotenoid ya dari temannya wortel ini ya. Karotenoid itu warnanya bukan hanya orange saja, tapi mulai dari kuning hingga merah. Kemudian ada warna merah bit, ada antosianin, ada titanium dioksida. Antosianin itu pada ubi jalar ungu, pada apa ya, pada bunga telang, pada apa lagi ya, pada buah naga itu banyak ya. Oke, warnanya tuh merah ungu begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya pewarna sintetis. Nah, ini pewarna sintetis banyak nggak yang boleh dipakai jenisnya? Banyak ya, banyak yang dipakai jenisnya. Tetapi memang kita harus strict menggunakan pewarna sintetis ini hanya yang diizinkan saja. Ya, contoh yang diizinkan apa saja? Tartrazin, kuning quinolin, kuning RCF, karmoisin, ponciu dan lain-lain. Ini Bapak Ibu bisa lihat di mana? Nanti Bapak Ibu bisa baca di peraturan Badan POM ya, di Perka Badan POM yang sudah kami share ya, yang sudah di-share oleh panitia. Baik. Nah, kemudian untuk BTP pewarna ini ada tambahan peraturan yang harus dicantumkan oleh Bapak Ibu pada label kemasan pangan apabila Bapak Ibu menggunakan pewarna ya. Nah, harus ada kata-kata pewarna makanan. Jenis pewarnanya harus ditulis. Misalnya, pewarna makanan tartrazin. Kemudian harus ada nomor coloring index-nya. CI-nya nomor berapa? Contohnya mana? Nah, ini ya. Ini contohnya. Pewarna makanan kuning FCF nomor sekian, ya. Di mana nyari coloring index? Gampang, cari aja di Google atau cari saja di Perka BPOM. Jelas di sana sudah ada semua. Terus kemudian tartrazin. Nah, CI-nya berapa ini? 19140. Ada di mana ini informasi ini? Ada di Perka BPOM ya. Kalau tidak cukup misalkan informasi dari Perka BPOM, mau tambahan lagi informasi, bisa dicari melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC, itu berlaku secara internasional ya. Oke, nah ini untuk pewarna ini tadi harus dicantumkan dengan menggunakan aturan ini ya. Jadi dia ada nomor coloring index-nya segala. Baik. Berikutnya adalah bahan tambahan pangan pemanis. Nah, ini juga kadang-kadang kita suka takut duluan, pakai pemanis buatan gitu ya. Padahal pemanis buatan ini boleh dipakai, tapi aturannya ketat ya. Jenisnya mana? Jenisnya apa saja? Kemudian jumlahnya berapa yang boleh ditambahkan? Ya, itu sudah diatur di negara kita ataupun aturan internasional. Pemanis alami itu apa saja? Sorbitol. Ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Pemanis alami ada sorbitol. Di gula-gula alkohol ya. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik makan permen begitu ya, permen misalnya permen karet begitu, ngerasa ada dingin-dingin, semeriwing begitu. Nah, itu adalah manis tapi tidak terlalu manis, tapi ada semeriwing dinginnya, itu adalah sorbitol ya. Dia gula-gula alkohol, memang memberikan efek dingin begitu ya. Kemudian ada manitol, ada isomaltitol atau isolmalt, ada kemudian glikosida yang diambil dari daun stevia atau dari tanaman stevia ya. Kemudian ada laktitol, silitol dan lain sebagainya. Kemudian pemanis buatan apa saja? Ya, ini diantara yang diizinkan di negara kita. Asesulfam-K, aspartam, siklamat, sakarin, sukralos, neotam. Ya, ini semua pemanis buatan ini masih boleh dipergunakan di negara kita. Tapi di negara lain ada yang misalnya sudah melarang siklamat. Ada, tapi itu negara lain gitu ya. Negara kita ini masih memperbolehkan. Baik. Nah, pemanis buatan mengapa banyak dipakai oleh industri pangan? Karena memang secara kimianya begitu ya, dia memberikan tingkat kemanisan yang lebih tinggi dari sukrosa. Kan kalau kita biasa memberikan rasa manis ke produk pangan itu kasih gula gitu ya, dikasih gula pasir atau gula merah begitu ya.
Nah, tingkat kemanisan gula pasir atau gula merah gitu ya, itu biasanya dengan gramasi yang sama, dengan jumlah yang gram yang sama dibandingkan dengan pemanis buatan, itu jauh lebih manis pemanis buatan ini. Ya, jadi kalau itu biasanya dipakai sedikit saja udah memberikan tingkat kemanisan yang tinggi begitu ya. Nah, tapi memang tadi dia harus diatur secara ketat penggunaan pemanis ini, termasuk kalau kita menggunakan pemanis sintetik itu dibilang tidak untuk anak balita atau ibu hamil dan menyusui. Ada peraturannya dari Badan POM ya. Baik. Nah, cuman ini nih pesan ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu dan adik-adik tentunya ini sudah sangat paham ya, tetapi saya selalu bawa yang 4 kawan ini karena untuk mengingatkan kita semua bahwa benda-benda ini bukan BTP, bukan bahan tambahan pangan, tapi dia adalah bahan berbahaya. Kita menyebutnya adalah bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan. Siapa saja mereka? 4 kawan, boraks, formalin, metanil yellow, dan rodamin B. Boraks formalin ini banyak dipakai untuk mengenyalkan begitu ya. Sampai kalau bakso katanya kalau dipakai boraks bisa buat nimpuk guguk begitu ya. Nimpuk kucing bisa teriak-teriak saking kenyalnya begitu ya. Kemudian formalin ini banyakkan dipakai untuk mengawetkan begitu karena dia punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang luar biasa, tapi tidak boleh begitu ya. Kemudian metanil yellow ini adalah pewarna kuning, rodamin B ini adalah pewarna merah. Jadi terakhir saya itu ikut bersama dengan teman-teman BPOM pekerjaan atau mengikuti kegiatan BPOM itu di pasar tradisional itu masih ketemu ya, 4 sekawan ini masih ketemu ya, gemas juga ya, jadi karena itu kan sudah lama sekali ya Badan POM bahkan bersama dengan kepolisian begitu ya sudah banyak menyidak tempat-tempat yang dicurigai begitu ya produk pangannya menggunakan 4 sekawan bahan berbahaya ini, tapi tetap di pasar-pasar itu masih ditemukan begitu. Baik. Nah, berikutnya adalah yang bagian yang ketiga, penggunaan BTP pemanis, pengawet, pewarna yang aman. Nah, tadi mohon maaf sekali lagi nggak bisa semua kita kupas tuntas yang 27 itu karena waktulah yang membatasi kita. Nah, acuannya dari mana Bapak dan Ibu? Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan itu ada banyak ya Bapak Ibu, coba nanti mohon dipelajari begitu ya, terutama nanti yang UMKM ini ya, yang ingin mendaftarkan ke pangannya ke dengan SPPIRT maupun BPOM MD begitu semua menggunakan aturan itu ya, baik mau ke Dinkes atau mau ke Badan POM, aturan itulah yang dipakai untuk penggunaan bahan tambahan pangan ya. Bahkan pangan yang masuk dari luar negeri itu kan harus diregistrasi juga ya, namanya BPOM ML, itu juga harus menggunakan bahan tambahan yang mengikuti peraturan negara kita ya. Jadi kalau pangan yang mengandung bahan tambahan pangan harus mengikuti aturan bahan tambahan pangan negara kita ya. Jadi nggak bisa mau pangan yang diproduksi dalam negeri, pangan produksi luar negeri harus mengikuti acuan dari Badan POM ya kalau ingin didistribusikan dan dipasarkan di Indonesia. Baik. Nah, adik-adik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang bagaimana aplikasinya di Badan POM atau bagaimana Badan POM membuat aturan begitu ya penggunaan bahan tambahan pangan ini ya di berbagai produk pangan. Jadi Badan POM ini sudah membuat kelompok pangan. Kita sebut sebagai kategori pangan ya. Ada 16 kategori pangan. Ini biasanya penggolongan kategorinya berdasarkan bahan baku yang paling banyak ya. Ada susu, ada produk susu, ada produk lemak, minyak, ada produk es untuk dimakan, buah sayur, kembang gula, serealia dan lain sebagainya, hingga ada bahan pangan campuran atau bahan pangan siap saji sekarang namanya ya, untuk di per BPOM terbaru namanya yang kategori 16 ini adalah pangan siap saji. Nah, ini ada 16 kategori pangan, di mana setiap kategori pangan ini dibagi-bagi lagi menjadi subkategori. Jadi nanti ada kategori 11, 111, 112, 113 dan lain sebagainya. Banyak ya, karena untuk produk susu dan analognya, untuk produk yang dibuat dari susu itu jenisnya ada banyak, ada yogurt, ada susu kental manis, ada susu
ada susu bubuk, kemudian juga ada mentega, begitu ya, ada es krim, itu banyak sekali sehingga perlu nanti ada sup-supnya lagi. Nah, untuk kategori pangan ini saya tidak bisa share perkaknya Bapak dan Ibu nanti bisa mencari sendiri. Karena apa? Saya tidak bisa mengambil PDF-nya, saya hanya punya linknya saja, begitu ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa dicari sendiri. Baik. Nah, dari 16 kategori pangan ini kemudian dibuat petanya, begitu ya. Dibuat petanya terhadap bahan tambahan pangan. Jadi seperti apa petanya? Seperti ini. Oke, baik. Nah, ini contohnya ya. Langsung saja saya kepada aplikasi pengawet natrium benzoat. Jadi di sini ya ini ada di Perka BPOM nomor 11 tahun 2019 ya tentang bahan tambahan pangan. Di sini dituliskan dulu BTP-nya apa, bahan tambahan pangannya apa. Contohnya di sini adalah natrium benzoat ya atau sodium benzoat. Di sini disebutkan ada INS. Apa itu INS? International Numbering System. Jadi kalau bahan tambahan pangan itu sudah terregistrasi dan memang terdaftar dan diregulasi, pasti sudah ada nomor INS-nya. Nomor INS ini berlaku secara internasional. Jadi nomor INS 211 ini di negara kita pasti akan ketemu natrium benzoat. Di Amerika juga pasti akan ketemu natrium benzoat. Begitu kira-kira ya. Kemudian ada nilai ADI-nya atau ADI ya. Apa itu? Allowable daily intake. Ya, itu adalah jumlah ya maksimum yang boleh kita konsumsi per kilogram berat badan per hari. Jadi ada di sini angkanya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat nanti di Perka Badan POM itu ada bahan tambahan pangan yang ada adinya, ada yang adinya itu tidak berupa angka ini, hanya not specified gitu ya, atau tidak ditentukan. Jadi tidak ada angka. Yang ada angka itu biasanya itu penggunaannya lebih ketat. Sehingga apa? Jumlah maksimum penggunaannya itu berupa angka juga. Ya, bikin Bapak dan Ibu kira-kira. Nah, di sini kita bisa melihat dari BTP natrium benzoat atau sodium benzoat itu dipetakan terhadap kategori pangan. Makanya disebut di sini ada nomor kategori pangan. Nah, tadi yang 01 itu kan susu ya. Makanan berbasis susu begitu ya, dari susu dan analognya. Makanya di sini ada susu nih, susu. Kemudian untuk kategori 2 ada lemak dan minyak begitu ya, dan seterusnya ya. Ini saya kasih satu contoh ya di produk saus. Ya, produk saus dan produk sejenis saus cabai. Barangkali dari Bapak dan Ibu di sini ada yang punya usaha saus cabai ya. Ini kategori pangannya 12.6, ini nomor kategorinya, saus dan produk sejenis, saus cabai, saus tomat begitu ya. Dan teman-temannya, nah ini bisa menggunakan pengawet natrium benzoat. Berapa batas penggunaannya? Batas penggunaannya ada di paling kanan ya. Batas penggunaannya adalah 1000 mg per kilogram dihitung sebagai asam benzoat. Nanti adik-adik mahasiswa nanti bisa membantu Bapak dan Ibu apabila ingin menghitung berapa sih kalau sekian gram natrium benzoat kira-kira berapa gram asam benzoat, atau sebaliknya sekian gram asam benzoat berapa gram natrium benzoat setaranya. Nanti adik-adik mahasiswa insya Allah bisa membantu untuk menghitungkan. Nanti ada contoh perhitungan ada di belakang ya. Baik. Nah, ini bisa dipakai untuk kategori pangan ini ya. Dan Bapak dan Ibu perhatikan apabila Bapak dan Ibu ingin membuat produk pangan, ingin menggunakan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan aturan ini. Kalau tidak diatur ya kategori pangan yang Bapak Ibu punya, kemudian di sini tidak ada, misalnya contohnya apa ya di sini ya, bentar. Oke, contohnya misalnya abon ikan. Nah, abon ikan itu ada di produk pangan dengan kategori 092 berapa kalau nggak salah, 09243 kalau nggak salah ya. Di sini tidak ada. Yang ada 241, 243 tidak ada. Sehingga abon ikan itu
belum diatur menggunakan natrium benzoat. Kalau Bapak Ibu menggunakan natrium benzoat untuk abon ikan, maka Bapak dan Ibu perlu datang ke Badan POM minta izin khusus yang prosesnya itu panjang. Begitu ya. Jadi kalau mau aman, hanya yang sudah tercantum di peraturan yang ada ya. Kalau belum tercantum maka harus menggunakan izin khusus. Begitu Bapak dan Ibu kira-kira. Baik. Yang berikutnya. Nah, sekarang pewarna tartrazin ya. Boleh dipakai di mana saja pewarna tartrazin. Ya, saya tidak akan terangkan lagi ini ya karena tadi sudah untuk natrium benzoat. Oke, baik. Ini nomor kategori pangannya ada di sini ya. Nomor kategori pangannya ada di sini. Oke. Boleh dipakai di mana saja tartrazin? Oh, boleh nih di minuman berbasis susu kategorinya 0111. Oh, boleh nih dipakai untuk es yang bisa dimakan. Apa sih es yang bisa dimakan? Contohnya es lilin begitu ya. Es lilin termasuk tuh es yang bisa dimakan begitu ya. Kemudian tartrazin boleh dipakai di buah kering. Buah kering itu apa sih contohnya? Buah kering itu kayak kismis ya. Kismis itu buah kering ya. Terus kemudian tapi tartrazin itu tidak boleh digunakan untuk makanan kudapan atau makanan snack ya, makanan ringan. Makanan ringan siap saji. Jadi Bapak Ibu dari aturan ini begitu ya, negara kita belum mengatur menambahkan tartrazin ke dalam misalnya keripik begitu ya, tidak diatur di sini. Kalau Bapak Ibu mau bikin keripik, mau menambahkan tartrazin ya, karena keripik itu masuknya adalah kategori 15 ya, produk makanan ringan siap saji, maka Bapak dan Ibu perlu izin khusus. Karena di sini belum diatur penggunaan tartrazin untuk kategori 15 atau makanan ringan siap saji ini belum diatur di sini ya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau mudahnya ikuti saja aturan yang di situ gitu ya. Produk bahan tambahan pangan apa boleh digunakan untuk kategori pangan apa ya, untuk jenis pangan apa. Baik. Nah, ini kemudian untuk pemanis aspartam contohnya ya. Pemanis aspartam boleh dipakai di mana saja, banyak ya. Boleh di krim analog, boleh di analog keju, boleh di mana nih? Es untuk dimakan, boleh dipakai di buah beku, boleh dipakai di sirup campuran kakao dan lain-lain ya. Jadi lihat saja ini antara nomor kategori sama nama kategori pangan. Nah, Bapak dan Ibu makanya mau tidak mau Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam aplikasi milih jenis BTP untuk produk Bapak dan Ibu dan untuk tahu berapa batas maksimum penggunaannya, Bapak dan Ibu harus memahami betul aturan Badan POM tentang bahan tambahan pangan yang nomor 11 tahun 2019 dan tentang kategori pangan ya, aturan tentang kategori pangan. Baik. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita masuk kepada batas aman penggunaan bahan tambahan pangan ya. Karena tadi yang kita bahas ini lebih dalam tadi kan pewarna, pengawet dan satu lagi pemanis ya. 3 jenis BTP ini ya. Terus kalau untuk pemanis berarti yang sintetisnya ya, pewarna yang sintetisnya ya. Kemudian kalau pengawet rasanya semua sintetis rasanya. Kalau untuk pengawetnya itu batas penggunaannya ketat berupa angka ya, berupa angka mutlak begitu. Jadi kalau batas angka mutlaknya itu yang tertera di peraturan itu dilewati begitu ya, atau kita melebihi angka itu, maka ketika Bapak Ibu mau mendaftar ke BPOM, nah saya yakin tuh nanti dievaluasinya lama, bahkan bisa ditolak. Begitu Bapak Ibu harus membuat formulasi yang baru, begitu ya, mengubah formulasi dengan mengurangi jumlah bahan tambahan pangan ya. Baik, nah sekarang gimana contoh batas penggunaan BTP? Oke. Batas BTP, penggunaan BTP akan berupa angka jika BTP itu mempunyai nilai ADI berupa angka. Contoh tadi ya, natrium benzoat ya. Natrium benzoat atau sodium benzoat ada nilai ADI-nya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Artinya ya, setiap orang ya, dia hanya boleh makan 5 mg per kilogram berat badannya setiap hari seumur hidup tanpa menimbulkan efek yang signifikan terhadap kesehatan. Kalau dilewati 5 mg per kilogram tiap hari, nah itu pasti nanti dari kajian yang sudah dilakukan pasti itu ada efek ya yang tidak diinginkan. Ya,
bukan pasti, resiko. Ada resiko efek yang tidak diinginkan. Ini angkanya berupa kisaran Bapak dan Ibu karena memang ini hasil kajian dari banyak orang begitu ya. Ada Codex yang membuat kajian, ada juga misalnya FDA-nya Amerika misalnya, atau siapa lagi yang membuat kajian. Ada banyak angka sehingga ini dibuat dalam bentuk kisaran 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari begitu ya, per seumur hidup. Nah, kalau saya katakanlah jangan saya deh, aduh sensi ya. Siapa gitu ya, si A gitu ya, punya bobot badan 60 kg misalnya. Nah, dengan bobot badan 60 kg, maka si A ini hanya boleh mengkonsumsi natrium benzoat 60 kg dikali 5 mg per kilogram bobot badan. Jadi dia hanya boleh mengkonsumsi 300 mg natrium benzoat setiap hari. Ya, nah natrium benzoat ini kan bisa didapat dari mana saja, bisa dari saus, jadi bisa dari sirup, bisa dari mana-mana ya. Tapi saya yakin ini ketika Badan POM mencantumkan angka-angka ini sudah memperhitungkan bahwa natrium benzoat bisa dikonsumsi oleh seseorang dari berbagai sumber pangan ya. Jadi tenang saja, asal ikuti aturannya, kita sebagai produsen ikuti aturan yang ini ya. Baik. Nah, tadi natrium benzoat itu dia ada adinya, ya, ada berupa adi berupa angka, ya. Makanya di sini juga batas penggunaan natrium benzoat ini berupa angka, ya. Baik, coba kita lihat di bawah ini, mohon maaf, ya. Jadi berupa angka, ya. Ada yang 500 mg per kilogram, oke. Nah, angka di sini per kilogramnya beda dengan adi di sini. Ini kan tadi ini satuannya sama ya, miligram per kilogram. Kalau adi ini yang masuk ke tubuh kita. Kalau angka yang di sini batas penggunaan itu adalah jumlah atau konsentrasi yang ada di produk pangan kita, di makanan atau di minuman. Contohnya ini apa ya? Contohnya sebentar, yang paling gampang gula dan sirup. Oke lah, di sirup lah ya, di sirup ya. Di sirup katanya batas maksimumnya adalah 600 mg per kilogram sirup ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya 10 kg sirup, maka Bapak dan Ibu hanya boleh menambahkan berapa tuh? 6.000 mg atau 6 gram ya. Sehingga di akhir produk sirup itu ya per 10 kilonya ada berapa? 6.000 mg. Karena tadi batasnya 600 mg per kilogram. Itu batas maksimum. Boleh kurang nggak? Boleh. Tapi tidak boleh lebih. Boleh nggak Bu saya nambahin 7.000 mg untuk mendapatkan 10 kg sirup atau 10 liter sirup ya? Tidak boleh. Tapi kalau kurang dari 6.000 boleh nggak? Boleh. Ya, di sini yang disebutkan adalah sebagai batas maksimum. Ya, nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan ada contoh perhitungan. Ya, karena apa? Batas maksimal ini bukan dihitung berdasarkan resep, bukan berdasarkan formula, tetapi berdasarkan produk akhir yang kita hasilkan. Ya, nanti akan ada contoh kalau tidak salah untuk produk saus ya atau produk sambal. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang seperti apa tahapannya untuk menghitung batasan atau takaran BTP sesuai dengan peraturan ya. Coba kita lihat untuk batasan BTP berupa angka ya. Karena ada juga batasan BTP itu berupa CPPB, cara produksi pangan yang baik. Itu biasanya kita berdasarkan teknologi, kecukupan, gunakan sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, begitu ya. Gunakan sesedikit mungkin. Contohnya apa? Pengental misalkan. Pengental pakai pati misalnya, pati yang termodifikasi misalnya CPPB gitu. Atau pengasam misalnya, asam sitrat untuk bikin apa ya kira-kira ya, asam sitrat. Untuk bikin sirup misalnya pakai asam sitrat, begitu ya. Nah, itu batasannya CPPB. Nah, CPPB ini apa? Kita tambahkan sesuai dengan rasa yang kita inginkan, tingkat keasamannya segitu. Kalau lebih dari segitu pasti orang juga nolak, nggak mau minum ya. Tidak ada batas berupa angka, tetapi kita produsen yang menentukan batas kecocokannya, kesesuaiannya dengan karakteristik produk kita, karakteristik atau keinginan juga konsumen ya.
Itu adalah untuk yang CPPB. Nah, sekarang batas untuk yang berupa angka ya. Jadi takarannya ini harus ditimbang, harus dihitung dengan detail gitu, dengan teliti sekali. Karena apa? Tadi angkanya itu mutlak. Kalau lebih dari itu, maka akan ditolak nih pada saat registrasi ke BPOM ya atau ke PIRT. Baik. Nah, untuk BTP yang batas penggunaannya berupa angka, maka Bapak dan Ibu perhatikan jumlah batasan maksimum BTP sesuai dengan jenis kategori pangan dan jenis BTP. Tadi sudah kita lihat ya, bagaimana Badan POM memetakan jenis BTP untuk kategori pangan tertentu. Kemudian perhatikan batas maksimum BTP konsentrasi dan satuan. Misalnya tadi apa? 1000 mg per kilogram. Artinya dalam 1 gram produk saus jadi loh ya, bukan dihitung berdasarkan campuran cabai, air dan sebagainya. Tapi dibagi dengan 1 kilogram produk saus. Nah, hanya boleh menambahkan maksimum 1000 mg. Itu artinya ya. Kemudian penambahan BTP dihitung berdasarkan jumlah produk jadi, tadi sudah saya sampaikan, bukan bahan baku. Sehingga Bapak dan Ibu harus tahu, misalnya Bapak dan Ibu membuat saus, ini resepnya sekian, semua bahan itu kalau dicampur ada berapa kilo, nanti di ujungnya saus yang dihasilkan itu ada berapa kilo. Bapak Ibu harus tahu, di ujungnya berapa dulu, baru nanti ditarik ke belakang, kita nambahkan BTP-nya berapa, begitu ya. Nah, kemudian BTP ini harus ditimbang dengan timbangan yang mempunyai ketelitian tinggi, satuannya gram. Ya, jadi jangan pakai timbangan kue yang kasar itu, ya. Satuannya gram dengan minimal 2 angka di belakang koma. Ini minimal ya. 3 angka di belakang koma lebih bagus, 4 angka di belakang koma lebih bagus. Tapi 4 angka di belakang koma pasti timbangannya mahal ya, sekitar 15 jutaan. Oke. Baik. Oke, nah kita lanjutkan. Perhitungan takaran BTP dengan batasan berupa angka ya. Tadi langkah perhitungannya sudah disampaikan, apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, tadi lihat batas maksimum natrium benzoat contohnya pada saus cabai ya. Ini tadi berapa? 1000 mg per kilogram. Ini untuk saus dan produk sejenis ya, saus dan teman-temannya. Kalau temannya saus berarti sambal ya. Baik. Oke, nah sekarang kita sudah tahu ya tadi batas maksimum penggunaan natrium benzoat sebagai asam benzoat ya, jangan lupa sebagai asam benzoat ya. Oke. Nah, padahal Bapak dan Ibu sebelum kita dapatkan saus jadi tentunya kita ada proses dan formula ya. Di sini ada cabai, ada tepung, ada tapioka, ada bumbu-bumbu ya untuk formulanya. Total bahan misalnya resep kita ada 4 kilo misalnya. Ini saya angka-angkanya ini saya ngarang loh ya. Jadi bisa jadi nggak seperti ini. Baik. Setelah itu kita lakukan proses dimasak. Kan airnya nguap tuh ya. Pada saat kita membuat sausnya airnya nguap. Airnya nguap. Maka setelah menjadi saus cabai, ya, itu kita hanya dapatkan rendemennya itu atau hasil saus cabainya itu 3 kilo saja. Padahal tadi bahannya 4 kilo. Gitu. Ternyata jadi sausnya cuma 3 kilo. Nah, kita menghitung tadi asam benzoatnya dari mana? Dari ini, dari yang sudah jadi, dari 3 kg jadi. Ya, makanya sebelum kita nambahkan bahan tambahan pangan, kita harus tahu dulu, ya, produk kita itu dari bahan berapa akan jadi produk jadi berapa ya. Jadi pasti nih kalau Bapak dan Ibu mau bikin industri pangan pasti nyoba-nyobanya udah bolak-balik ya. Pasti trialnya nyoba-nyobanya udah bolak-balik. Pasti sudah tahu nih kira-kira dari sekian bahan akan jadi berapa banyak. Baik. Nah, sekarang kita hitung bagaimana takarannya. Berapa banyak kita nambahkan benzoat ya sebagai asam benzoat. Baik. Nah, tadi dari 4 kilo bahan saus kita dapatkan 3 kilo. Maka angka yang kita masukkan ini 3 kilo saus tomat ya atau saus cabai ya. Dikali dengan batas maksimumnya berapa? 1000 mg per kilogram. Maka ya untuk produk saus kita hanya boleh menambahkan 3000 mg atau 3 gram. Sama ya 3000 mg dengan 3 gram. Artinya, ya untuk produk saus cabai dengan resep tersebut takaran aman asam benzoat adalah maksimum 3 gram. Ya, penambahan boleh kurang nggak dari 3 gram? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 gram. Baik. Nah, sekarang kita lanjut nih pertanyaan yang lebih sulit. Nah, ini biasanya agak ribet nih ke sini nih.
Kalau Bapak Ibu membeli asam benzoat di pasar, rasanya susah. Nggak ada Bapak dan Ibu ya. Asam benzoat itu susah nyari asamnya. Pasti Bapak dan Ibu akan menggunakannya adalah natrium benzoat atau sodium benzoat. Atau dalam bentuk garamnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tadi harus menambahkan maksimumnya itu 3 gram asam benzoat, lantas ada berapa gram natrium benzoat? Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Atau ada yang kalau ada yang bisa menghitung ini, mungkin nanti ini masuk door prize ya adik-adik ya. Halo, adik-adik. Adik-adik mahasiswa? Iya, Bu. Bu. Oke, kalau ada yang bisa menjawab 3 gram asam benzoat setara dengan 3 gram natrium benzoat itu boleh mendapatkan door prize ya. Jadi karena tadi kita tahunya oh ya saya harus menambahkan maksimum 3 gram asam benzoat, tapi saya punyanya natrium benzoat. Berapa ini yang harus saya tambahkan kalau dalam bentuk natrium benzoat? Nah, silahkan ini menjadi door prize kalau ada yang bisa menjawab. Nanti di ujung saya akan akan sampaikan jawabannya. Tapi sambil menunggu itu ya Bapak dan Ibu bisa menjawab, kita diskusi dulu. Baik ya. Oke. Saya cukupkan ya untuk penyampaian sharingnya pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tunggu diskusinya. Baik, terima kasih Ibu Dian atas pemaparannya. Sebelum kita ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Pertama, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Penambahan bahan tambahan pangan sendiri berfungsi untuk misalnya memperbaiki kualitas, menambah nilai gizi, dan meningkatkan penerimaan konsumen. Beberapa contoh bahan tambahan pangan yang tadi dibahas misalnya ada sorbitol untuk pemanis alami dan aspartam untuk pemanis buatan. Sedangkan untuk pengawet misalnya asam benzoat dan pewarna misalnya kurkumin untuk pewarna alami dan tartrazin untuk pewarna buatan. Sedangkan untuk boraks, formalin, metanil yellow, dan rodamin B tidak termasuk dalam bahan tambahan pangan yang diperbolehkan di Indonesia. Selain itu, adapun peraturan tentang bahan tambahan pangan diatur dalam Perkab BPOM nomor 11 tahun 2019 untuk produk pangan yang memiliki registrasi BPOM MD, ML, dan SPP IRT atau PIRT. Berdasarkan Perkab BPOM, BTP dapat digunakan untuk berbagai kategori, misalnya produk susu dan analognya, lemak dan minyak, serta bahan pangan lainnya. Batas penggunaan bahan tambahan pangan biasanya dinyatakan dalam ADI atau Acceptable Daily Intake, sedangkan BTP yang tidak memiliki ADI biasa disebut sebagai CPPB. Adapun takaran BTP yang dipakai dapat dihitung dengan rumus takaran BTP sama dengan rendemen dikali batas maksimum BTP. Baik. Oke, baik. Kemudian maaf sebelumnya, apakah boleh stop share sebentar, Bu? Baik, sebentar ya. Sebentar. Oke, Baik. mohon maaf ini saya diinterupsi, tapi saya tidak ngeh karena saya tidak membaca chat juga. Aduh, mohon maaf sekali. Kelamaan ya tadi saya ininya, menyampaikan materinya. Tidak apa-apa, Bu. Oke, mari kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, adapun mekanisme diskusi pada kesempatan kali ini, jadi sesi tanya jawab akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian akan berisi 3 pertanyaan dari para peserta. Para peserta yang bertanya dipersilahkan langsung on mikrofon atau ketik pertanyaannya dengan format nama _ produk UMKM bila ada, _ pertanyaan, misalnya Syafa, _roti, apa itu bahan tambahan pangan. Dan bila ada peserta yang tidak memiliki produk UMKM, tidak apa-apa, tidak usah dicantumkan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk para audiens yang ingin bertanya, boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat atau nyalakan mikrofon. Oke, baik. Sudah ada Ibu ya dari baik. Ibu ini saya boleh langsung menjawab atau bagaimana? Boleh langsung menjawab, Bu. Sebentar. Oke.
Halo? Halo Bu, ya. Baik, untuk pertanyaannya mungkin saya bacakan dulu ya Bu ya. Dari Ibu Dira dengan produk brownies. Pertanyaannya adalah Halo? pewarna. Halo Apakah Bu Dira? suara saya terdengar? Iya, Ini terdengar Bu. kelihatannya mikrofon saya bermasalah. Terdengar Bu, aman. Halo? Halo Bu Dian, oke. Oke, aduh, ini internet saya ampun ya. Mohon maaf. Oke, baik. Yang mana dulu yang perlu saya jawab? Oke Bu, akan saya bacakan pertanyaannya Bu ya. Dari Ya, Bu Elisa Anggriani. baik. Izin bertanya, untuk di daerah mana kita bisa berkonsultasi tentang bahan tambahan pangan yang cocok untuk digunakan dengan produk kita secara detail? Kebetulan Wah, produknya dari Magelang, Bu, di Borobudur. baik, baik. Ini Bu kayaknya perlu private ya Bu ya. Kita baca sama-sama peraturannya ya. Peraturan PKB-POM yang apa namanya, yang tadi penggunaan BTP ya, yang PKB-POM nomor 11 tahun 2019 dan juga kategori pangan. Tapi Bapak dan Ibu sebetulnya bisa berkonsultasi dengan Bapak dan Ibu penyuluh pangan, Bapak dan Ibu penyuluh pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ya berarti ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, begitu. Nah, itu akan lebih apa ya namanya, akan lebih intens tentunya, akan lebih detail begitu ya Bapak dan Ibu. Minta penyuluhan kepada Dinkes dari Magelang ya, Dinkes Magelang yang memberikan penyuluhan PKP ya, penyuluh keamanan pangan. Biasanya nama penyuluhannya juga adalah penyuluhan keamanan pangan begitu. Dari Dinkes di kabupaten atau kota. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Oke, Baik. kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dira dengan produknya brownies. Brownies, baik. Pertanyaannya adalah pewarna makanan yang beredar di pasaran, apakah termasuk pewarna yang harus mengikuti aturan kadar bahan tambahan pangan tersebut? Karena Nah, biasanya baik. Nah, begini. Pewarna makanan ya, pewarna makanan yang beredar Bapak dan Ibu harus paham betul bahwa pewarna makanan itu berarti kan sediaan BTP ya. Sediaan BTP, bukan BTP yang kita temukan di dalam produk pangan begitu ya, tapi sediaannya memang bisa kita pakai begitu, bisa kita beli jika ada izin edar dari BPOM ya. Nah, pertama itu. Kemudian kedua, dia harus ada logo M kalau tidak salah ya. Kemudian ada keterangan di situ tulisan pewarna makanan. Paling tidak 3 itu yang Bapak Ibu bisa lihat apabila ingin memilih bahan tambahan pangan pewarna berupa sediaan pewarna yang ada di pasaran. Kalau belum ada registrasi BPOM-nya, itu jangan. Nggak ada logo M-nya, jangan ya. Nggak ada tulisan pewarna makanan, jangan. Karena bukan apa-apa Bapak dan Ibu, kami pernah menemukan di pasar X di kota Y gitu ya, saya nggak mau nyebutin ya. Jadi itu tahu nggak apa Bapak dan Ibu, methanol yellow itu dipalsukan begitu ya. Jadi ada nomor registrasi, saya nggak ngerti gimana ceritanya begitu ya. Tapi itu saya yakin itu palsu, begitu, methanol yellow tapi dikasih registrasi BPOM di situ ya. Oke, baik mungkin itu ya Bu. Oke, baik Bu. Ini juga ada pertanyaan tambahan mungkin ya Bu ya. Ya, baik. Kalau misalnya menggunakan takarannya tetes saja, apakah ada dampak Bu kalau terlalu menggunakan banyak warna?
Bentar, tetes ya, baik. Iya. Nah, karena pewarna makanan ini, Bapak dan Ibu, sulitnya seperti apa sebetulnya? Pewarna makanan yang dijual di pasar itu, yang sediaan itu, biasanya berupa campuran. Ya kan, berupa campuran, kombinasi ya. Tetapi kita ketika menghitung batas tambahan, batas penggunaan bahan tambahan pangan itu, yang ada di tabel itu berupa batas untuk satu jenis BTP. Kalaupun ada menggunakan kombinasi, itu kan ya kita harus tahu campurannya apa saja. Ada tuh rumusnya, X per 1000, X per sekian, Y per sekian, itu ada rumusnya. Tetapi kita harus tahu persis di dalam campuran pewarna itu, ya, itu apa saja bahan-bahan tambahan pangannya dan apa saja dan berapa banyak komposisi masing-masingnya. Jadi memang agak sulit, tapi begini ya, mudahnya nih, karena itu kan memang sudah dijual resmi, artinya ya sudah dijual resmi, pakailah sesedikit mungkin, itu saran saya yang paling mudah dilakukan, karena pewarna yang sintetis ini apabila ditambahkan sedikit saja itu warnanya itu sudah sangat intens begitu ya. Jadi begitu sulitnya untuk menghitung yang sediaan yang ada di pasaran, karena biasanya sudah berupa campuran. Ya. Baik. Baik, Bu. Terima kasih. Oh ya, Bu, untuk menghitung ADI, Bu, bagaimana ya, Bu? Apakah ada berat badan standarnya, Bu? Karena mungkin kan terlalu banyak range-nya, Bu. Nah, gini, ADI itu kan tergantung ke bobot badan. Kita tidak perlu menghitung ADI. Kita tidak perlu menghitung ADI sebagai produsen. Hanya sebagai konsumen nih ya, karena biasanya ADI ini kalau acuan ya yang kita baca di aturannya. Halo, ini saya suaranya masih terdengar? Masih, Bu, aman. Oke. Nah, kalau misalnya ADI itu biasanya sih sekitar 60 kg ya, 60 kg. Tapi kita yang harus perhatikan, kita sebagai produsen, gunakan saja tabel yang ada tadi sudah disediakan oleh Badan POM. Maksimumnya batas menggunakannya sekian. Ya, batas menggunakannya sekian untuk produk pangan kita. Itu sebagai produsen. Nah, hanya sebagai konsumen, nah baru deh kita mikirin ADI tuh. Kalau kita sebagai konsumen, oh ya saya berat badan saya sekian. Berarti saya setiap hari harus kira-kira maksimum memakan natrium benzoat sekian. Natrium benzoat bisa saya dapatkan dari mana saja ya? Dari saus, dari sirup, dari mana begitu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Sepanjang, ini kuncinya nih. Sepanjang kita mengkonsumsi pangan itu secara normal, saya yakin dengan aturan yang sudah diatur ketat oleh Badan POM, ADI kita itu tidak terlewati. Sepanjang normal loh ya Bapak Ibu, nggak ada kan ya yang makan saus 200 satu botol sekali makan gitu, nggak ada kan ya. Nah itu, sepanjang kita makan saus itu paling 10 gram atau 15 gram gitu kan ya. Sepanjang kita makannya itu dalam apa ya, proporsi atau porsinya atau jumlahnya itu normal, wajar. Saya yakin itu ADI sulit terlampaui, karena biasanya Badan POM itu atau regulator pangan baik di nasional maupun di internasional itu tuh sudah menghitung gitu batasan yang batas maksimum yang kita lihat tadi yang 1000 mg per kilogram produk itu misalnya itu tuh berdasarkan nilai ADI ya, nilai ADI sama nilai frekuensi ya, nilai frekuensi orang makan itu seberapa banyak gitu ya. Paparan orang makan itu seberapa banyak, itu dua nilai itulah yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat ujungnya oh ya kalau pada saus tuh natrium benzoat itu maksimum 1000 mg per kilogram saus begitu ya Bapak dan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Wah ini banyak pertanyaannya ya ternyata. Baik. Halo? Oh iya, maaf, saya lupa unmute. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elisa Anggraini. Ya. Jadi pertanyaan adalah untuk rempah-rempah kering, bahan tambahan pangan apa yang digunakan agar produk rempah-rempah kering bebas jamur tetapi tetap aman dikonsumsi? Nah, aduh susah banget nih karena saya nggak hafal tuh peraturan Bu Elisa. Saya nggak hafal peraturannya. Ya, jadi itu harus dilihat rempah-rempah itu masuk kategori berapa gitu ya.
terus kemudian nanti baru ditelusur. Nah, untuk yang pangan dengan kategori tadi, rempah-rempah ini, itu boleh menambahkan bahan tambahan pangan apa saja untuk pengawetnya. Ya kan ini pengawet nih. Kita cerita pengawet. Ya, apakah boleh rempah-rempah ini ditambah dengan pengawet? Logikanya nih, harusnya kalau rempah-rempah kering, logika saya aja nih ya. Tanpa saya melihat tadi BTP yang dari Badan POM, harusnya rempah-rempah kering itu dia tanpa pengawet pun harusnya sudah awet. Kenapa? Rempah-rempah kering itu kalau memang kadar airnya ya bisa mencapai kadar air aman, kadar air yang rendah, ditambah rempah-rempah kering itu punya senyawa antimikroba, harusnya dia awet. Yang bermasalah biasanya rempah-rempah kering ini karena tidak dikemas. Sehingga dia kadar airnya bisa naik. Gitu kan ya? Nah, jamurlah itu tumbuh. Jadi, sebelum kita lihat tabel tadi, perbaiki dulu proses produksinya. Ya, karena BTP itu harusnya jurus kita yang terakhir. Bapak dan Ibu, saya mungkin belum menyampaikan tadi ya. Ada konsep yang namanya Hurdle konsep, palang rintang konsep untuk menghambat pertumbuhan mikroba termasuk jamur. Di sana ada proses pemanasan, ada proses pendinginan, ada proses misalnya pengaturan pH, ada proses bla 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 ya. Seharusnya penambahan bahan tambahan pangan pengawet ini adalah jurus kita yang terakhir ya. Pengemasan ya, termasuk pengemasan, pemanasan, pengeringan ya. Pemanasan, pengeringan ini harusnya penambahan pengawet ini adalah jurus kita yang terakhir. Kalau memang belum diatur, berarti kan repot. Nanti kita Bapak Ibu harus mengurus ke Badan POM untuk membuat pengajuan khusus atau izin khusus. Karena saya khawatir ini rempah-rempah kering itu tidak diatur nih ya, pengawetnya apa gitu. Karena dia harusnya mengandalkan pengeringan dan pengemasan. Baik. Baik, oke, kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih Bu, dari Ibu Ya, Rahma. Ya, baik. Jadi kebetulan produknya adalah catering dan cemilan. Jadi dia catering ini dan bertanya cemilan. BTP apa saja yang aman dan biasanya konsumen request non MSG. Kami pun jarang menggunakannya. Apakah ada bahan tambahan pengganti MSG? Catering masuknya adalah kategori 16, pangan siap saji. Nah, tinggal dilihat tuh apa di pangan siap saji BTP-nya. Saya nggak hafal satu persatu ya, balik lagi saya nggak hafal satu persatu. Oke, nah untuk cemilan itu kan tadi kalau pangan siap sajinya misalkan sosis apa goreng gitu ya, apa namanya perkedel goreng atau apa begitu, atau istilahnya masakan begitu ya. Sup apa gitu ya, BTP ada di kategori 16, list di kategori 16 dia masuknya. Nah, cemilan banyak macamnya juga ya cemilan ya. Cemilan itu kan cemilan kering, cemilan basah begitu ya. Cemilan basah berarti kan kemungkinannya menggunakan cemilan kering atau basah. Kalau yang basah kemungkinan pakai pewarna nih kelihatannya ya. Kue-kue lapis, kue-kue apa yang dari tepung-tepung beras itu kan ya banyak pakai pewarna. Nah, kategorinya kalau cemilan kering itu kayak cemilan kering, cemilan basah rasanya masuknya makanan ringan siap saji deh. Masuknya kategori 15. Saya yakin di situ semua kategori 15. Lihat di kategori 15 begitu ya. Nah, berarti kalau ada pewarna ya tadi kemungkinan untuk kue-kue basah begitu, tapi menggunakannya tadi harus hati-hati ya. Kalau pakai sediaan yang dijual itu lihat apakah dia sudah terdaftar atau belum di Badan POM. Lihat logo M ya. Lihat apakah ada tulisan pewarna makanan ya, begitu. Baik Bu, ini sekaligus agak ini ya Bu, memotong stigma gitu ya Bu, bahwa sempat banyak orang mungkin tentang MSG ya? MSG. Aduh, mohon kita merah nggak boleh. Aduh, mohon maaf. Saya ketelepasan, mohon maaf. MSG. Iya, Bu. Sasa, Ajinomoto, apa ya itu teman-temannya ya. Oke. MSG. Oke. Jadi MSG ini monosodium glutamat ya. Monosodium glutamat termasuk salah satu bukan perisa. Dia itu
itu sebentar, penguat rasa. Ya, dia bukan termasuk perisa, dia penguat rasa. Ada MSG salah satunya. MSG ini termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang sebetulnya adalah GRAS, ya, bahasa kepanjangan dari Generally Recognized as Safe. Jadi secara umum dia aman, gitu. Secara umum dia aman, ya. Nah, jadi sebetulnya nih, kalau dilihat dari risiko ya terhadap kesehatan kita dari aturan yang sudah berlaku secara internasional maupun nasional, yang GRAS ini dia lebih aman dibandingkan dengan tadi BTP yang ada nilai ADI-nya. Dibandingkan dengan BTP yang penggunaannya berupa batas penggunaannya berupa angka, ya. Karena si MSG ini dia termasuk GRAS, dia termasuk aman. Batas penggunaannya itu bukan angka, tapi tulisan CPPB. Ya, dia boleh digunakan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan teknologi, sesuai dengan pengaruh yang kita harapkan. Saya yakin deh, pakai MSG kebanyakan juga akan mual gitu ya. Nah, pasti ada takarannya begitu yang enak gitu seperti apa ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya tanya nih, saya sebagai dosen ITP anti nggak Kak sama MSG? Jawabannya enggak, ya. Saya masih makan MSG, ya. Jadi karena apa? Saya yakin dengan aturan internasional, aturan nasional dia aman begitu. Jadi saya masih makan MSG, ya, begitu. Saya sendiri ya. Silakan kalian, aturannya udah jelas tuh ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Menarik banget ya Bu ininya materinya. Oke, baik. Sebenarnya kita masih ada sisa waktu sedikit untuk sesi question and answer atau tanya jawab. Apakah ada peserta yang ingin bertanya kembali? Kami beri satu kesempatan. Ya, saya izin bertanya. Boleh? Baik. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi gini, saya Mardia Lestari izin bertanya. Kan saya juga mempelajari tentang pangan, ada pangan fungsional ya Bu ya. Kalau pangan fungsional itu kalau misalnya ditambahkan BTP, apakah tetap menjadi pangan fungsional atau bagaimana Bu? Nah, aduh pertanyaannya susah banget. Pertanyaannya susah banget. Oke. Nah, ini berarti ada klaim ya, ada aturannya lagi berarti. yang harus menjawab ini apa yang namanya teman-teman dari Badan POM, tentunya Bapak dan Ibu dari Badan POM ya, karena nanti ini hubungannya dengan klaim pangan fungsional, nanti yang Ibu Mardiah ini akan tempelkan di label kemasan begitu kan ya, pangan fungsional begitu. Yang bisa mengatakan ini boleh atau tidak tentunya Bapak dan Ibu dari Badan POM. Saya tidak berkapasitas untuk itu ya. Cuma memang begini, mungkin saya tadi terlewat karena tadi dengan materi segitu aja saya sampai disemprit berapa kali nih sama panitia, kelamaan Bu katanya. Jadi gini, untuk ingredient pangan itu ada 3 sebetulnya, bukan hanya 2. Saya tadi ambil gampangnya aja. 1 adalah bahan utama atau bahan baku, yang 2 adalah bahan tambahan pangan, yang 3 adalah bahan fungsional gitu. Ada di situ misalkan yang nambahin vitamin, ya, yang nambahin mineral, itu kan fungsional gizi, ya. Itu fungsional gizi itu tadi vitamin, mineral. Tapi ada juga yang menambahkan misalnya antioksidan, ya. Nah, itu kan bahan fungsional tuh. Misalkan dia tambahkan antioksidan yang pada minuman teh ada kan EGCG ya, epigalokatekin galat ya. Nah, itu antioksidan dari teh tuh. Nambahkan itu EGCG misalnya. Atau pada minuman kopi misalnya nambahkan asam klorogenat gitu. Nah, itu semuanya antioksidan tuh. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin minuman kopi, tadi misalnya contohnya ya, saya peneliti kopi, jadi paling kalau ngasih contoh juga kopi aja lagi gitu ya. Nah, misalkan saya buat minuman kopi ya, jadi terus saya tambahkan tadi asam klorogenat ke minuman kopi saya. Tapi saya tambahkan bahan tambahan pangan ke situ. Apakah itu masih boleh diklaim sebagai pangan fungsional? Nah, itu kita harus berdiskusi dengan Bapak Ibu dari Badan POM. Begitu ya. Oke. Nah, karena klaimnya tadi klaim kesehatan. Ya, nambahkan antioksidan ke sana ya. Baik, makasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Baik.
Terima kasih banyak pada para peserta yang sudah aktif bertanya selama sesi question and answer ini. Kita akan beranjak ke kegiatan selanjutnya. Oke, boleh di next slide. Baik, nah setelah pemaparan materi dan diskusi, pasti kita semua menjadi lebih paham ya tentang apa sih bahan tambahan pangan, mulai dari bagaimana cara menggunakan yang tepat, takaran yang tepat, serta apa saja yang diperbolehkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk semakin memantapkan pengetahuan kita tentang materi bahan tambahan pangan, selanjutnya kita akan mengikuti sesi kuis. Nah, tapi tenang aja untuk Bapak, Ibu, dan para peserta lainnya, sesi kuis ini untuk seru-seruan aja, jadi nggak akan ada sanksinya kalau salah. Tapi kalau misalnya bisa menjawab dengan benar semua, akan mendapat hadiah untuk 2 orang beruntung, berupa GoPay atau OVO sebesar 25.000 secara cuma-cuma. Oke, boleh next slide. Baik, adapun peraturan kuisnya, pertama, akan disajikan 3 soal pilihan ganda mengenai topik bahan tambahan pangan. Dan peserta hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menjawab dan akan diberi waktu selama 3 menit untuk menjawab ketiga soal tersebut. Peserta dapat langsung mengetikkan jawaban di kolom chat dengan format nama _ jawaban, misalnya Syafa _ BBC. Dan untuk 2 peserta yang dapat menjawab paling cepat dan paling benar, untuk ketiga soal akan mendapat hadiah GoPay atau OVO sebesar 25.000. Baik, saya ulangi kembali bahwa setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim jawaban sebanyak 1 kali. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan para peserta lainnya, kalau misalnya sebelum mengirim jawaban, tolong dicek dulu atau dipastikan terlebih dahulu apakah jawabannya sudah sesuai atau belum. Gitu. Nah, slide selanjutnya akan langsung berisi soal kuis. Oleh karena itu, sebelum kita mulai sesi kuis, akan saya serahkan kepada Salsa untuk memandu jalannya kuis. Dipersilakan, Salsa. Terima kasih, Adel. Oke, baik Bapak Ibu. Siap-siap, kuis akan segera dimulai. Cepat-cepatan jawabnya. Baik, 3, 2, 1. Mulai. Saya boleh ikutan nggak? Ya, Ibu nanti menang, Bu. Iya nih, ini buat peserta aja gitu ya. Oh, ya udah. Ya, silahkan peserta boleh menjawab, berkesempatan menjawab sebanyak 1 kali. Silahkan, ini sudah ada jawaban nih. Kira-kira apakah jawabannya Bu Mardiah ini benar? Ayo yang lain, peserta yang lain berkesempatan untuk memenangkan hadiah berupa OVO ataupun GoPay sebesar Rp25.000. Oh, sudah ya, banyak yang jawab ya, Salsa ya? Ya, kira-kira benar gak nih jawabannya nih? Baru 2 peserta nih, dan jawabannya berbeda-beda. Kira-kira siapa yang menang ya? Oh, udah ada 2 jawaban nih. Siapa ya kira-kira yang benar? Ayo Bapak dan Ibu-ibu, silahkan, dan teman-teman semua, para peserta. Waktunya 2 menit lagi. Bagi para peserta, ya, ada lagi yang menjawab apakah ACB, ada yang jawab juga AB. Kita masih belum tahu nih jawaban mana yang benar. Wah, sepertinya peserta pada semangat ya jawabnya ya, banyak banget. Iya, peserta pada jawabnya semangat banget. Ayo Bapak-bapak dan Ibu, semuanya masih punya kesempatan yang sama untuk memenangkan hadiah OVO maupun GoPay sebesar Rp25.000. Masih ada kesempatan nih untuk menjawab, karena kita masih belum tahu siapa yang menang. Ayo silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wow. Wow, banyak banget yang jawab nih. Kira-kira udah ada yang betul belum ya? OVO-nya berapa paket nih? OVO-nya 25.000 Bu untuk setiap pemenang, dan ada 2 pemenang Bu. Wah, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo, kesempatan terakhir bagi para peserta untuk memenangkan hadiah OVO Rp25.000. Masih ada kesempatan 1 menit lagi. Bagi yang belum menjawab, silakan segera menuliskan di kolom komentar. Yang beruntung tercepat dan tepat akan mendapatkan OVO ataupun GoPay sebesar Rp25.000. Ayo, waktunya sedikit lagi. Para peserta, masih ada yang ingin menjawab? Ya, kita masih belum tahu nih jawaban yang benar itu yang mana. Apakah kayaknya jawabannya benar udah terlihat ataukah belum? Peserta yang lain silahkan.
masih berkesempatan. Wah, luar biasa nih. Iya. 25.000 OVO atau GoPay itu bisa buat beli seblak ya, Bu. Oh ya, saya juga suka makan seblak. Pakai kencur Waktunya ya. habis ya. Terima kasih atas partisipasinya peserta dalam quiz ini. Saya kembalikan ke Adelia. Baik, wah terima kasih Salsa dan juga Budian. Oke, baik, wah nggak kerasa ya 3 menit udah terlewati dan sekarang saya akan membacakan nih jawaban yang benar dari kuis yang tadi dikasih. Oke, bisa next slide. Jawabannya ACB sudah banyak nih. Jawabannya yang tergantung kecepatan ya, kecepatan. Oke, kecepatan sama ketepatan. Oke. Benar banget, Bu. Oke, siapa jadi juaranya nih? Jadi juaranya kepada Ibu Dira dan Ibu Rahma. Yeay, selamat Bu Dira dan Bu Rahma. Oke, kepada Ibu Dira dan Ibu Rahma, untuk pengambilan hadiah berupa GoPay atau OVO sebesar 25.000, nanti bisa langsung menghubungi panitia melalui nomor WhatsApp yang akan dibagikan di kolom chat ya, Bu. Ini ada yang 3 lagi, bener lagi gimana ininya nih? Mohon maaf. Enggak, itu khusus dari saya aja, nggak apa-apa, dapat semua, nanti dari saya gitu ya. Oke, mantap. Alhamdulillah, Bu. Ternyata partisipasi. Makasih banyak, Budian. Ada 5 ya. Disebutkan aja tiga lagi Adeline yang menangnya. Oke, baik. Nanti panitia dengan saya ya. Iya, Bu. Siap. Oke, untuk pemenang 3 lainnya ada Ibu Kansa, Ibu Konita, dan Ibu Eli dan Ibu Dwi, maaf, Ibu Dwi ya. Oke, baik. Semuanya dapat ya yang benar. Oke, baik, terima kasih Budian. Oke, nah kita akan mulai beranjak ke penghujung acara. Silahkan, boleh next slide ya. Oke, nah baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kami dari kelompok KKNT IPB Depok Kota 06 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Herawati STPMSI atas kesediaannya sebagai pembicara pada webinar pagi ini. Dan sebagai ucapan terima kasih dari kami yang sebesar-besarnya, berikut kami serahkan token of appreciation dari para panitia yang mungkin tidak seberapa besar kepada Ibu Dian. Terima kasih banyak, Bu Dian. Terima kasih. Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita mencapai pada penghujung acara, kita akan meminta kesediaan Bapak Ibu dan para peserta untuk mengisi evaluasi terkait kegiatan kita pada pagi hari ini di link evaluasi yang tertera di layar, yaitu bit.ly/IPB evaluasi BTP. Untuk pengisian untuk pengisian evaluasi ini kami akan memberi waktu kurang lebih 3 menit kepada para peserta untuk mengisi evaluasi. Silakan untuk para peserta mengisi evaluasi. Oh ya, sebagai informasi, pengisian evaluasi ini akan sekaligus digunakan sebagai bukti kehadiran para peserta selama webinar ya. Jadi kan antara para peserta yang datang di webinar akan memperoleh e-sertifikat dan untuk memperoleh sertifikat diperlukan bukti kehadiran dari link evaluasi ini. Kami akan beri waktu 3 menit dari sekarang. Baik, waktu tersisa untuk mengisi evaluasi sekitar 2 menit lagi ya.
Baik, terpantau saat ini sudah ada sekitar 8 orang yang mengisi evaluasi. Dan diingatkan kembali, pengisian evaluasi akan sekaligus sebagai menjadi bukti kehadiran para peserta selama webinar. Baik, tinggal 1 menit lagi ya. Baik, waktu untuk mengisi evaluasi sudah selesai, tetapi untuk para peserta yang belum bisa mengisi, tidak usah khawatir karena akan tetap dibuka sampai kegiatan kita selesai dan masih bisa diakses sampai kegiatan kita sudah selesai. Nah, baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian sudah mengisi evaluasi terkait webinar kita pada pagi ini. Sekaligus kami dari kelompok Depok Kota 06 sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dian, Bapak Markiat, Bapak Cahyadi, dan Bapak Rinaldo, serta Bapak Ibu dan para peserta webinar sekalian yang sudah hadir pada kegiatan sharing edukasi UMKM The Series dengan tema tips aman menggunakan bahan tambahan pangan dan telah mengikuti kegiatan dengan baik dan antusiasme yang sangat tinggi. Nah, sebelum akhiri acara, izinkan menginvestasikan kegiatan pada pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, dan para peserta yang belum menyala kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Dan foto bersama akan dipandu oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, saya akan memandu sesi dokumentasinya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Boleh diaktifkan kameranya? Masih ada lagi? Oke, saya akan foto ya. Ada 2 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Putri, dan terima kasih sekali lagi kepada para hadirin dan Ibu Dian serta seluruh anggota AIKD. Saya mewakili teman-teman yang bertugas ingin menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian. Semoga pelaksanaan kegiatan KKNT dapat terus berjalan dengan lebih baik dan memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih banyak Bu Dian. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir. Iya. Terima kasih adik-adik KKNT, kita stay di sini dulu ya, sebentar ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Sehat-sehat semua Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, izin live. Iya, terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih.